Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Sumarni. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai penyucian najis. Pengertian najis. Secara bahasa, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sah ibadah sholatnya. Adapun tata cara menyucikan najis, terdapat 3 najis dalam fikih. Yang ke-1 najis mughaladoh, yang kedua najis muhafafah, yang ketiga najis mutawasitoh. Najis mughaladoh merupakan najis berat. Jenis najis ini adalah yang paling berat untuk menyucikannya. Yang termasuk ke dalam najis mughaladoh adalah anjing, babi, dan darah. Apabila bagian tubuh atau pakaian tersentuh oleh babi, terkena air liur dari anjing, atau terkena darah baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka termasuk dari najis berat. Cara untuk membersihkan najis ini cukup rumit. Cara yang dapat dilakukan untuk bersuci yaitu dengan membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali. Salah satu dari ke-7 basuhan tersebut dengan menggunakan air yang tercampur dengan debu atau tanah, lalu disusul dengan membasuhnya menggunakan air. Najis muhafafah adalah najis ringan. Salah satu contoh dari najis muhafafah adalah air kencing bayi berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun dan bayi tersebut hanya meminum air susu ibu, belum mengkonsumsi makanan jenis lainnya. Cara membersihkan najis muhafafah, najis ini tergolong cukup mudah karena termasuk ke dalam najis ringan, maka hanya perlu dibersihkan dengan cara yang singkat. Menggunakan percikan air. Cara membersihkan najis ringan yang pertama yaitu dengan mercikan air ke area tubuh, pakaian, atau tempat yang terkena najis muhafafah. Lalu diikuti dengan mengambil wudhu. Maksud dari percikan air yang disebutkan sebelumnya yaitu air mengalir yang membasahi seluruh tempat yang terkena najis. Dan air tersebut harus lebih banyak dibandingkan najisnya, misalnya air kencing bayinya. Misalnya yang terkena najis muhafafah adalah pakaian, maka ketika pakaian tersebut telah dipecingi air, maka selanjutnya dapat langsung dijemur dengan dikeringkan di bawah sinar matahari seperti biasa. Mandi dan wudhu. Apabila yang terkena najis muhafafah adalah anggota tubuh, maka jika yang terkena sedikit bisa disucikan dengan berwudhu. Namun, jika yang terkena najis adalah banyak, maka Islam mengajurkan untuk mandi agar najis tersebut benar-benar hilang. Mencuci dengan sabun. Cara terakhir untuk bersuci dari najis muhafafah adalah mencuci yang terkena najis, misalnya anggota tubuh, dengan sabun hingga tidak berbau, lalu dilanjutkan dengan berwudu. Najis muhawasitoh termasuk ke dalam najis sedang. Contoh dari najis sedang ini adalah segala sesuatu yang keluar dari kobul dan dubul manusia atau binatang, terkecuali air mani. Selain itu, contoh lainnya adalah minuman keras atau susu hewan dari binatang yang tidak halal untuk dikonsumsi. Bangkai makhluk hidup, kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang juga digolongkan sebagai najis mutawasitoh. Najis muhawasitoh dibedakan kembali menjadi 2 jenis, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya. Najis ini terdapat terlihat rupanya, dapat tercium baunya,
serta dapat dirasakan rasanya. Contohnya dari najis ainiyah adalah air kencing yang masih terlihat dengan jelas wujud dan baunya. Cara untuk membersihkan najis ainiyah adalah dengan 3 kali mencuci menggunakan air lalu ditutup dengan menyiram lebih banyak pada bagian yang terkena najis. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak bisa dilihat, rupanya tidak berbau dan tidak ada rasa. Contoh najis hukmiyah adalah air kencing bayi yang telah mengering sehingga tidak meninggalkan bekas apapun, baik dari segi rupa yang tidak terlihat oleh mata dan tidak berbau. Contoh dari najis ini adalah air yang telah mengering. Cara membersihkan najis hukmiyah yaitu cukup dengan menggunakan air mengalir dengan volume yang tidak besar daripada najis tersebut.